Tes, baik pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi ketujuh dari mata kuliah Kreatif and Digital Industries, membahas tentang industri kreatif dan pendekatan artikulasi industri kreatif. Nah, industri kreatif masih berkaitan dengan budaya populer yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi budaya populer seharusnya tidak lagi diatur oleh ideologi. Jadi kita membahas sebelumnya definisi budaya populer dari ideologi, dari sejarah, dari dan sekarang waktu ke waktu banyak independen itu diserap yang orisinil. Istilah industri budaya mengacu pada industri yang menggabungkan penciptaan, produksi, dan komersialisasi konten kreatif yang tidak berwujud dan bersifat budaya tentunya. Nah, lalu munculnya konten yang biasanya dilindungi oleh hak cipta dan dapat berbentuk barang atau jasa. Nah, industri budaya umumnya meliputi produksi percetakan, penerbitan, dan multimedia, audiovisual, fonografi, dan sinematografi, serta kerajinan dan desain. Nah, adanya persaingan internasional yang kuat dalam layanan, inovasi, dan pengejaran modal. Masalah yang begitu banyak mendapat perhatian di sisi digital adalah bahwa sektor budaya yang memegang asal-usul kreativitas dan secara tradisional didasarkan pada patronase. Patronase ini berarti pemberian modal. Adalah sumber budaya non-komersial. Namun patronase telah menurun dan pendanaan publik menguap dengan setiap krisis ekonomi. Sementara tekanan untuk berinovasi terus berlanjut. Maksudnya di sini adalah di industri kreatif, salah satunya bidang adalah industri budaya. Jadi salah satu bidang industri kreatif itu adalah industri budaya. Terdapat permasalahan di mana adanya persaingan secara internasional, namun ada juga tekanan untuk berinovasi secara lanjut, tapi dari segi patronase, dari segi pendanaan itu selalu menurun. Jadi fokus pendanaannya tidak pada industri budaya. Dan serta beratnya persaingan internasional dalam hal ini. Lalu terkait dengan definisi industri kreatif, definisinya bervariasi dari satu negara ke negara lain dan juga mencerminkan undang-undang yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual. Nah, menurut promotor industri kreatif, dasar konsepnya adalah bakat inovasi kreatif individu dan dieksploitasi kekayaan intelektual. Nah, pengembangan konsep industri kreatif terkait dengan kontribusi budaya terhadap perekonomian. Industri budaya menyediakan barang dan jasa budaya yang merupakan produk untuk konsumsi, misalnya buku, film, musik, rekaman suara, seni, dan konser. Semakin kaya masyarakat, semakin banyak pola konsumsi imaterial. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan terpuaskan, konsumsi semakin menjadi pernyataan budaya. Nah, maksudnya di sini adalah dasar konsep dari industri kreatif itu adalah bakat dan inovasi kreatif ini menjadi input, lalu nanti outputnya adalah kekayaan intelektual, produk. Nah, produk tadi misalnya berupa buku, film, musik, rekaman suara itu akan dinikmati oleh masyarakat jika masyarakatnya sudah semakin kaya. Jadi biasanya jika masyarakat masih menengah ke bawah, masyarakat tersebut tidak fokus untuk menikmati buku, film, musik, rekaman suara, seni, dan konser. Jadi karya-karya ini, barang konsumsi ini hanya dinikmati atau masih difokuskan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk dalam kategori menengah ke atas atau kaya. Kita masuk ke pendekatan artikulasi industri kreatif. Jadi pendekatan yang pertama itu menyebutkan bahwa industri kreatif adalah sektor-sektor tertentu yang merupakan bagian dari spektrum industri. Ya, pendekatan ini didukung oleh Hawkins tahun 2001-2002 yang menganggap bahwa industri kreatif adalah just another industry. Ya, didukung juga oleh Potts Cunningham tahun 2008. Jadi pendekatan pertama terkait industri kreatif menyebutkan bahwa industri kreatif adalah industri sama seperti industri yang lain, just another industry. Nah, kelompok kedua, pendekatan artikulasi yang kedua yaitu adalah ketika industri kreatif dapat didekati sebagai kelompok pekerjaan tertentu.
Jadi pendekatan ini sebagian besar tercermin dalam konsep kelas kreatif, di mana bidang industri kreatif didasarkan pada pekerjaan atau bidang kegiatan. Ini menurut Florida tahun 2002. Jadi Florida menyebutkan bahwa industri kreatif itu adalah konteks pekerjaan tertentu. Ya, dia juga menyebut sebagai kelas kreatif. Jadi jika yang pertama disebut sebagai industri lainnya, just another industry. Kalau yang kedua merupakan konsep dari pekerjaan tertentu atau kelas kreatif. Yang ketiga lebih merujuk pada pembangunan kota holistik yang terdiri dari konsep kota kreatif. Ini diusulkan oleh Landry tahun 2000. Jadi pendekatan ketiga lebih merujuk pada kotanya. Pendekatan kedua merujuk pada pekerjaan kelas kreatif. Pendekatan pertama merujuk pada industri pada umumnya, just another industry. Nah, pendekatan keempat melihat industri kreatif sebagai bagian penting dari sistem ekonomi yang lebih luas, mendukung ekonomi baru. Ya, disampaikan oleh Scott tahun 2006, is constituted as a constellation of worker, firm, institution, infrastructure, communication channel, and other active ingredients. Jadi ada banyak komposisi di sini, di mana industri kreatif merupakan bagian penting dari sistem tersebut. Jadi mendukung terbentuknya ekonomi baru. Industri kreatif tidak boleh dilihat hanya sebagai sektor atau bidang yang biasa, karena ada bentuk dan praktek lain di mana industri kreatif berlangsung, seperti adanya jaringan kreatif, keterkaitan kreatif, ruang dan acara kreatif juga. Industri kreatif adalah definisi analitik baru dari komponen industri ekonomi, di mana kreativitas adalah input dan konten atau kekayaan intelektual adalah output. Ini sangat sudah biasa banget kita temukan sekarang ya di kegiatan sehari-hari. Jadi banyak orang-orang kreativitas menggunakan kreativitasnya sebagai input, lalu menghasilkan konten yang dapat dikemas dalam kekayaan intelektual, dan itu adalah outputnya. Definisi ini diperkenalkan dalam template DCMS tahun 98 dan telah diadopsi dalam dokumen pemetaan oleh negara lain yang juga berusaha memperkirakan ukuran dan pertumbuhan sektor ini untuk merumuskan kebijakan baru. Jadi input kreativitas, output konten ini sudah dikenalkan sejak 98 ya oleh template DCMS, dan pemerintah pemegang kekuasaan sudah memperkirakan hal ini untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru. Baik, sekian materi pertemuan ke-7 mata kuliah kreatif and digital industries terkait dengan pendekatan artikulasi industri kreatif. Terima kasih, semoga bermanfaat.